Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar kembali kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hati kami ya Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami betul-betul terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan hati kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah topik tentang dosa dari Adam versus kasih karunia Kristus. Dalam kehidupan kita saudara, ada banyak yang menjadi perbandingan. Ada banyak yang menjadi sesuatu yang bisa kita perbandingkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat saudara, perbandingan antara dosa yang awalnya hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu Adam, tetapi kemudian menjadi dosa yang terus-menerus merasuki dan memasuki kehidupan manusia sampai hari ini. Dan juga kita akan melihat bahwa ternyata ada kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan di dalam kasih karunia itu ada sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi hari ini mari kita mencoba membuka Alkitab kita akan melihat hal ini bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita perhatikan Alkitab kita, saudara, dan saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, yang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bagian firman Tuhan akan menjadi perenungan kita pada hari ini, saudara. Bagian perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, beberapa penafsir mengatakan bahwa bagian ini merupakan puncak dari seluruh surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan jika kita memperhatikan beberapa perikop sebelum bagian ini, saudara, kita dapat melihat atau kita dapat menemukan bahwa Paulus ingin menjelaskan atau Paulus ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma mengenai keadaan mereka yang penuh dengan dosa dan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika kita memperhatikan pasal 3, pasal 4, bagian dari kita akan melihat bahwa Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma sebuah gambaran keadaan hidup mereka yang penuh dengan dosa. Tapi satu kenyataan juga yang Paulus sampaikan kepada mereka, bahwa sebenarnya mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Sekalipun mereka rajin dalam kegiatan keagamaan, sekalipun mereka begitu menguasai seluruh hukum Taurat, tapi itu tidak bisa melepaskan mereka daripada dosa. Dan di dalam pembacaan kita hari ini, saudara, kita melihat bahwa Paulus ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada jemaat yang ada di Roma. Sesuatu yang menjadi inti dari suratnya ini. Kita sudah mengetahui bersama bagaimana keadaan jemaat di Roma. Mereka hidup dalam tekanan. Tetapi sekalipun mereka juga hidup dalam tekanan, di dalam jemaat itu juga ada orang-orang yang menganggap diri mereka lebih hebat, yang menganggap diri mereka lebih utama daripada orang lain. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi bukan bagian daripada umat Tuhan. Tetapi orang-orang non-Yahudi mengatakan bahwa kami juga termasuk di dalam bagian umat Tuhan. Kenapa? Karena kami juga telah ditebus oleh Tuhan. Nah, perbedaan pendapat inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan atau menjadi salah satu latar belakang dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, ya saudara, kita melihat bahwa Paulus ingin menegaskan kepada seluruh jemaat yang ada di Roma dengan mengatakan bahwa dosa yang didapat dari Adam itu menguasai seluruh kehidupan mereka. Itu menguasai seluruh kehidupan manusia. Dosa yang kita dapatkan daripada Adam atau dosa yang menjadi turunan daripada Adam itu melekat atau itu ada di dalam diri setiap manusia. Tapi di satu sisi, Paulus juga ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa sebenarnya di dalam Kristus ada kasih karunia atau ada jalan yang diberikan oleh Allah. Ada kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga siapapun yang menerima kasih karunia itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan mencoba melihat perbandingan antara dosa yang dari Adam, yang membuat semua manusia dikuasai oleh dosa, yang membuat semua manusia menjadi orang-orang berdosa, dan kasih karunia daripada Kristus, yang membuat semua manusia dilepaskan daripada dosa. Kita akan mencoba melihat perbandingannya, saudara. Yang pertama yang akan kita lihat di sini, saudara, adalah bahwa dosa mengakibatkan penghukuman, tetapi kasih karunia Allah mengakibatkan pembenaran. Saudara, pada bagian ini Paulus ingin menegaskan atau ingin menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa satu pelanggaran saja itu bisa mendatangkan penghukuman bagi mereka. Satu pelanggaran saja. Dalam kehidupan kita, saudara, terkadang kita terlalu meremehkan suatu pelanggaran yang kecil. Padahal di sini kita melihat bahwa Paulus menegaskan bahwa satu pelanggaran saja itu bisa mendatangkan penghukuman. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-16,
Dan kasih karunia tidak berkeimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Penghakiman atas satu pelanggaran. Saudara, pesan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena ada beberapa orang yang ada jemaat Roma yang menganggap diri terlalu rohani, menganggap diri paling rohani, sehingga mereka menganggap remeh orang lain. Mereka menganggap rendah orang lain karena merasa diri paling beriman. Itulah sebabnya berulang kali saya katakan bahwa janganlah kita menjadi orang Kristen yang sombong. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, jangan sampai kita merasa bahwa kita paling benar, kita punya paling iman yang paling besar, tapi ternyata bahwa kita memiliki satu pelanggaran. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa satu pelanggaran itu bisa menimbulkan penghukuman. Lalu bagaimana dengan kasih karunia, saudara? Kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ke-16. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran. Perhatikan ya. Tadi satu dosa atau satu pelanggaran mengakibatkan penghukuman. Tetapi ketika kasih karunia diberikan atau ditempahkan kepada banyak pelanggaran, itu bisa menghasilkan pembenaran. Apa artinya, saudara? Bahwa sekalipun kita memiliki pelanggaran yang paling besar, sekalipun mungkin kita dianggap paling hina oleh karena pelanggaran kita, sekalipun mungkin kita dianggap orang yang paling berdosa oleh karena pelanggaran kita, tetapi ketika hati kita mau menerima anugerah kasih karunia daripada Allah, ketika hati kita mau membuka hati kita untuk menerima kasih karunia daripada Allah, maka kita akan menerima pembenaran. Kuncinya adalah kasih karunia, saudara. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita rajin berbuat baik, bukan. Tetapi semata karena kasih karunia Allah. Lalu timbul pertanyaan, buat apa dong kita berbuat baik kalau seperti itu? Buat apa dong kita rajin ke gereja, rajin melayani kalau seperti itu? Saudara, buat apa kita melayani ketika kita belum dibenarkan? Ya kan? Buat apa kita melayani ketika kita belum diselamatkan? Itulah sebabnya penting kita mengubah mindset kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita harus merubah mindset kita bahwa saya ini melayani karena saya telah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan supaya saya dibenarkan. Saya ini melayani karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan supaya saya diselamatkan. Dan kita dibenarkan, kita diselamatkan karena apa tadi? Kasih karunia. Jadi sekalipun pelanggaran kita begitu banyak, sekalipun pelanggaran kita mungkin dianggap oleh orang paling besar, tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan membuka hati kita untuk menerima kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita, maka kita akan menerima pembenaran dan keselamatan daripada Allah. Disinilah letak perbedaan antara dosa dari Adam dan kasih karunia daripada Allah. Dosa dari Adam tadi mengatakan bahwa satu saja dosa atau satu saja pelanggaran itu bisa melahirkan penghukuman. Kita ingat apa yang menjadi pelanggaran Adam dan Hawa? Hanya satu, saudara. Hanya melanggar satu perintah Allah. Itu apa? Memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Tapi kemudian itu melahirkan penghakiman. Tetapi kasih karunia yang dibawa oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, dikatakan bahwa ketika itu ditimpakan atas begitu banyak pelanggaran kita, maka kasih karunia itu membawa pembenaran kepada kita. Kita dibenarkan, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, mari sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat kepada kasih karunia Allah. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita berjumpa dengan seseorang,
Mari kita melihat bahwa ada kasih karunia Allah yang ada dalam dirinya. Jangan kita melihat bahwa ada dosa di dalam dirinya. Karena belum tentu diri kita sudah bersih daripada dosa. Kenapa? Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita semua atau semua orang telah berbuat dosa dan terakhir dalam kemuliaan Allah. Berarti termasuk saya dan termasuk saudara. Jadi jangan kita menjadi hakim bagi sesama kita. Tapi mari kita menjadi pembawa damai sejahtera dengan membawakan kasih karunia, membawakan berita tentang kasih karunia itu kepada sesama kita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, Paulus ingin menegaskan atau Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa dosa itu mengakibatkan kematian, itu mengakibatkan maut, tetapi kasih karunia Allah itu membawa kepada hidup. Kita melihat di dalam ayat yang ke-17 pembacaan kita tadi. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dosa itu membuat maut telah berkuasa. Ketika ada dosa dalam kehidupan kita, maka maut telah berkuasa dalam hidup kita. Mengapa? Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi ketika ada dosa, maka upahnya pasti ada maut. Ketika ada dosa duluan, di belakangnya itu pasti ada maut. Dan mau tidak mau mereka harus berjalan bersama. Tidak bisa bahwa cuma dosa yang ada, mautnya tidak ada. Tidak bisa. Harus ada sama-sama. Berjalan beriringan. Sehingga dosa tersebut membuat kita masuk ke dalam maut dan terancam akan kematian kekal selama-lamanya. Kita akan menikmati atau merasakan kematian kekal yang selama-lamanya dalam kerajaan maut. Karena itu yang dikatakan oleh Paulus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi jika ada dosa, maka maut berkuasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya merasa nyaman, merasa enak, merasa tidak apa-apa ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi yang harus tetap diingat bahwa ujung dari perjalanan kehidupan kita ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita tetap hidup dalam dosa, maka ujung dari perjalanan hidup kita itu adalah maut atau kematian. Kita tidak akan memperoleh hidup. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus selanjutnya? Ayat 17 berikutnya bahwa dikatakan seperti ini. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, atau di dalam kasih karunia Allah itu, bukan kematian kekal yang menanti kita, tetapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang sedang menanti kita ketika kita hidup di dalam jaminan kasih karunia Allah. Ada kehidupan yang lebih indah, ada kehidupan yang lebih terang ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa tandanya ketika kita hidup di dalam kasih karunia? Atau apa tandanya bahwa kita sudah hidup di dalam kasih karunia itu? Tandanya ialah ketika kita memiliki kesukaan hati untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada satupun kerugian ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau menghidupi kasih karunia Tuhan. Meskipun saudara, tidak ada jaminan bahwa ketika kita hidup di dunia ini dan hidup dalam kasih karunia Allah, hidup kita akan nyaman-nyaman saja, hidup kita akan mulus-mulus saja. Tidak.
Suatu lagu pujian yang sangat memberkati saya. Liriknya seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa ikutlah saya, maka hidupmu akan nyaman, maka hidupmu akan mulus di dunia ini. Tidak. Tapi justru Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya bahwa ingat, dunia akan membenci kamu. Mengapa? Karena kamu bukan berasal dari dunia. Dunia akan membenci kamu ketika kamu mengikut aku. Tetapi di balik semua itu, saudara, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa suatu saat nanti, ketika kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini, menyelesaikan tugas kita di dunia ini, ada jaminan kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah yang Tuhan janjikan kepada kita. Itulah keuntungannya kita ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi, ketika dosa tadi membawa akhir perjalanan kehidupan kita kepada kematian dan maut, kematian kekal di dalam kerajaan maut, tapi kasih karunia Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa di akhir perjalanan kehidupan kita di dunia ini ada perjalanan kehidupan yang baru di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, di dalam menjalani kehidupan kita hari ini, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak pergumulan, dan banyak godaan yang akan membawa kita jatuh atau tergiur untuk melakukan dosa. Tapi mari kita mengingat senantiasa dalam kehidupan kita bahwa dosa itu hanya akan mengakibatkan penghukuman. Dosa itu hanya akan membawa kita kepada kematian yang kekal di dalam kerajaan maut yang sangat-sangat mengerikan. Tidak ada jaminan ketika kita tetap hidup dalam dosa. Tetapi ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, saudara, ketika kita membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Allah, ada jaminan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita akan dibenarkan, yang pertama. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, sekalipun dosa kita begitu besar, meskipun kita mungkin dihina oleh orang-orang di dunia ini karena mungkin mereka menganggap kita orang yang paling bersalah, tetapi ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Allah, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pengandalan dalam kehidupan kita, kita akan dibenarkan oleh Allah tanpa syarat. Cukup percaya, taruh harapanmu kepada Tuhan, dan Dia akan membenarkan engkau. Lalu yang kemudian, bahwa di dalam kasih karunia Allah itu juga terdapat jaminan akan kehidupan yang kekal. Jaminan akan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah dijanjikan oleh Allah kepada kita ketika kita mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi, saudara, ketika hari ini Tuhan mengingatkan dalam hati kita, Tuhan menegur kita dalam hati kita, bahwa mungkin selama ini kita melakukan pelayanan kita melakukan segala sesuatu supaya kita diselamatkan. Mari kita rubah pola pikir kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini harusnya menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima kasih karunia Allah. Tapi ketika hari ini kita belum menerima kasih karunia Allah, maka saya mau mengajak kita untuk membuka hati kita di hadapan Allah. Buka hati kita, buka hidup kita di hadapan Allah. Datang kepada Tuhan secara pribadi dan minta Tuhan untuk tinggal dalam hati kita, untuk melayakkan kita dan mengampuni segala kesalahan kita, untuk membenarkan kehidupan kita sehingga kita layak di hadapan Allah, dan segala sesuatu pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan berkenan ke hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita yang paling berharga di hadapan. Saudara, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun ada tentangan, sekalipun ada pergumulan, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kita telah memiliki kasih karunia Allah yang telah melepaskan kita daripada penghukuman,
dan memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, saudara. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah selesai merenungkan kebenaran firman-Mu. Hati dan pikiran kami sangatlah terbatas ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kami, itu yang akan menjelaskan dan menerangkan dalam hati kami apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan bagi kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.